Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan selalu, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya yaitu presensi ya adik-adik. Untuk ketua kelas, apakah kehadiran kelas ini hadir semua? Alhamdulillah kalau misalkan hadir semua. Nah, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai virus pada KD 3.4 dan 4.4. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan sejarah penemuan virus, lalu siswa mampu menjelaskan ciri-ciri virus, lalu siswa juga mampu menganalisis struktur virus, serta mampu juga mengklasifikasi virus, dan siswa mampu membedakan replikasi virus, siswa mampu menjelaskan tekanan positif dan negatif virus, dan siswa mampu mengkampanyekan virus pada masyarakat dalam bentuk poster. Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, diharapkan adik-adik dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Oke, Bapak lanjut ke penjelasan materi pada hari ini. Nah, di sini terdapat gambar. Di bawah ini mana yang kalian ketahui tentang virus? Nah, gambar yang pertama itu gambar penyakit pada tumbuhan. Ada yang tahu nggak adik-adik ini penyakit yang disebabkan itu namanya apa? Nah, iya benar. Penyakit tersebut itu namanya itu tomorovirus, yaitu disebabkan oleh adanya belalang lereng, baik itu berwarna coklat ataupun berwarna hijau, yang menempel pada tumbuhan yang ada di sawah. Pasti adik-adik ketika melihat di sawah pasti sering ya jalan-jalan ke sawah gitu. Lalu gambar kedua itu penyakit pada hewan. Apakah adik-adik ada yang tahu itu penyakit disebabkan oleh apa? Ya benar, penyakit tersebut itu namanya Babino papillomavirus atau biasa disebut kutil hewan. Nah, gambar ketiga pasti adik-adik udah biasa melihat ya penyakit yang ditimbulkan pada manusia ini. Adik-adik ada yang tahu? Ya benar, penyakit tersebut itu disebabkan oleh penyakit virus herpes yang dinamakan penyakitnya itu herpes virus. Nah, selanjutnya sejarah penemuan virus. Adik-adik ada yang tahu nggak sejarah penemuan virus itu bagaimana? Baik ya, Bapak jelasin. Sejarah penemuan virus itu berasal dari bahasa Latin virion yang artinya itu racun. Penemu yang pertama yaitu Adolf Meyer. Pada tahun 1883, Adolf Meyer ini seorang ilmuwan Jerman yang mengamati penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Nah, jadi Adolf Meyer ini meneliti pada daun bakau, daun tembakaunya itu sudah berpenyakit. Lalu daunnya itu dihaluskan, setelah itu diekstrak daunnya. Setelah daunnya diekstrak, ekstrak tersebut itu disemprotkan kepada tumbuhan tembakau yang masih sehat. Setelah itu hasilnya tersebut tanaman tembakau itu menjadi sakit. Penemu kedua ini yaitu bernama Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky ini menguatkan penelitian Adolf Meyer, yaitu dengan penelitian yang sama. Dari tembakau yang berpenyakit, lalu daunnya dihaluskan, serta daun tersebut diekstrak, hasil ekstraknya disemprotkan kembali pada tanaman tembakau yang sehat, dan hasilnya tanaman tembakau itu menjadi sakit kembali. Penemu yang ketiga yaitu Martinus Beijering pada tahun 1897. Beliau ini menguatkan juga pendapat
Adolf Meyer, Dmitri, yang sudah meneliti sebelumnya ya. Nah, pada Martinus Beijering ini, yaitu meneliti daun tumbuhan yang sakit, yaitu dengan cara ditumbuk, lalu disaring. Setelah disaring, menggunakan saringan yang lebih kecil ya, yang lubangnya lebih kecil lagi, lalu disemprotkan kembali kepada tanaman tembakau yang sehat. Hasilnya tanaman tersebut itu menjadi sakit lagi. Nah, hasil ekstrak tadi masih ada, lalu disemprotkan kembali kepada, bukan disemprotkan kembali, lalu disaring lagi, berulang kali disaring, lalu disemprotkan lagi kepada daun yang sehat, dan hasilnya daun tersebut itu menjadi sakit lagi. Nah, dari kesimpulan tersebut, Martinus Beijering itu menyimpulkan bahwa virus ini bentuknya itu lebih kecil lagi dari virus lainnya. Nah, penemu yang keempat ini Wendell Meredith Stanley. Pada tahun 1935, Wendell Meredith Stanley ini menguatkan penemuan-penemuan virus yang sebelumnya, yaitu dengan cara mengkristalkan ekstrak virus tadi ya. Jadi ekstrak daun tadi dikristalkan, dan di sini beliau menemukan bahwa virus tersebut bernama tobacco mosaic virus. Nah, dari sini beliau disebut sebagai bapak penemu virus. Nah, ada yang tahu nggak apakah virus itu? Virus merupakan partikel yang bersifat seperti apa? Nah, iya benar. Virus ini bersifat parasit obligat pada sel ataupun makhluk hidup. Lalu yang kedua, virus ini bersifat aseluler atau bukan merupakan sel, yaitu berukuran sangat remit ataupun sangat kecil. Lalu yang ketiga, di dalam sel inang, virus menunjukkan ciri makhluk hidup, sedangkan di luar sel menunjukkan ciri bukan makhluk hidup. Nah, dari gambar di sini, apa yang ingin adik-adik ketahui mengenai gambar di samping? Nah, gambar di samping ini yaitu gambar virus. Nah, oke. Siapa yang mau memaparkan apa yang ingin kalian ketahui? Nah, iya betul. Adik-adik ada yang ingin mengetahui bagaimana sih ciri-cirinya? Ada lagi yang ingin diketahui? Nah, iya betul. Adik-adik pengen mengetahui bagaimana strukturnya. Ada lagi yang ingin diketahui dari gambar tersebut? Nah, iya. Klasifikasinya bagaimana? Ada lagi yang ingin diketahui? Nah, iya betul. Dari gambar tersebut bisa juga peranannya itu bagaimana ya, peranan virus baik itu yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Nah, selanjutnya adik-adik nanti akan diskusi kelompok ya. Nanti adik-adik dibuat 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama menjelaskan ciri-ciri virus dan menganalisis struktur virus. Kelompok yang kedua mendapatkan topik klasifikasi virus berdasarkan tempat hidup dan penyusunannya. Kelompok 3, perbedaan replikasi teorilitik dengan lisogenik dan peranan virus. Nah, dari 3 kelompok ini, nanti masing-masing kelompok ini membahas ya dari masing-masing topik, lalu diskusikan dengan temannya, serta nanti perwakilan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, ini yaitu lembar kerjanya. Nanti adik-adik bisa diisi ya, bikin lembar kerja yaitu hari dan tanggal diisi pertemuan hari ini, lalu kelompoknya tadi adik-adik dapat kelompok berapa, lalu anggota kelompoknya itu siapa saja, lalu topik materinya itu dapat topik pembelajaran yang mana. Misal dapat materi yang pertama tadi itu mengenai menjelaskan ciri-ciri virus dan struktur virus, rumusan masalahnya yaitu mengenai ciri-cirinya bagaimana, strukturnya itu bagaimana, dan hipotesisnya itu yaitu dijelaskan.
dari ciri-ciri virusnya itu seperti apa, dan strukturnya itu seperti apa. Nah, nanti Bapak tunggu selama 20 menit ya dari diskusi ini. Nanti setelah diskusinya selesai 20 menit, hasilnya dipresentasikan. Baik, sambil adik-adik diskusi, Bapak akan keliling, yaitu kepada kelompok 1, seperti apa coba? Nah, iya betul, nanti adik-adik ini menjelaskan tentang ciri-ciri virus, antara lain yaitu ukurannya sangat mikroskopis ataupun sangat remit, lalu tersusun dari DNA ataupun RNA, lalu juga berkembang biaknya dengan cara replikasi. Nah, coba yang kelompok yang kedua mana? Nah, ya nanti untuk kelompok kedua itu, hipotesisnya itu yaitu struktur virus ya, terdiri untuk kelompok kedua itu klasifikasi ya, mohon maaf tadi, kelompok kedua itu klasifikasi, yaitu contohnya berdasarkan tempat hidupnya yaitu virus bagaimana klasifikasinya, lalu molekul penyusunnya itu seperti apa, dan ada letaknya selubung virus. Jadi nanti kelompok 2 ini menjelaskan tentang klasifikasi virus berdasarkan yang telah disebutkan Bapak tadi ya. Lalu kelompok ketiga yaitu pembagian virus yang menguntungkan. Virus yang menguntungkannya itu yaitu dibagi menjadi untuk membuat antitoksin ataupun dalam kesehatannya. Lalu juga virus yang untuk melemahkan bakteri, lalu ada juga virus yang untuk direproduksi vaksin, dan lain sebagainya. Baik, sambil menunggu lagi. Baik, apakah adik-adik diskusinya sudah selesai? Alhamdulillah kalau sudah selesai, dari masing-masing kelompok coba dipresentasikan ya. Coba yang kelompok pertama dulu, sesuai nomornya. Yang pertama. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyempatkan presentasinya ya, untuk maju ke depan. Dari pemaparan presentasi kelompok 1 tadi sudah sangat baik ya, materinya sudah sangat lengkap, dan adik-adik yang mendengarkan juga alhamdulillah sudah bisa memahami. Nah, coba dilanjut kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi untuk penjelasan klasifikasi virus ya, sudah sangat lengkap, yaitu sudah sesuai sama yang tadi Bapak arahkan, dan adik-adik yang mendengarkan juga sudah bisa memahami ya. Coba selanjutnya itu kelompok yang ketiga maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini tadi kita jadi tahu ya, dari kelompok 3, virus ini juga dapat menguntungkan bagi kita. Salah satunya tadi ada vaksinasi dan buat obat-obatan lainnya. Oke, selanjutnya Bapak lanjut ya. Dari penjelasan adik-adik tadi, mungkin ada sedikit tambahan dari Bapak. Yang pertama yaitu ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus itu bersifat aseluler, lalu berukuran sangat kecil, berkisar antara 20 mikro sampai 300 mikro. 1 mikronnya itu 1000 milimikron. Ketiga yaitu ciri virus hanya memiliki salah satu macam asam nukleat, RNA ataupun DNA. Yang keempat yaitu berupa semacam kristal dan bentuknya sangat bervariasi. Ada yang berbentuk oval, memanjang, silindris, kotak, dan kebanyakan berbentuk seperti kecebong dengan kepala oval dan ekornya silindris.
Lalu yang kelima, tubuh virus terdiri atas kepala, kulit, yaitu berisi selubung atau kapsid, isi tubuh, dan serabut ekor. Yang keenam ada memiliki lapisan protein yang disebut kapsid. Lalu yang ketujuh, hanya dapat berkembang biak di sel hidup. Dan yang kedelapan, tidak dapat membelah diri. Kesembilan, tidak dapat diendapkan dengan sentrifugasi biasa, tetapi dapat dikristalkan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk virus. Bentuk-bentuk virus ini yaitu ada 6 ya. Yang pertama, Human Immunodeficiency Virus atau biasa disebut HIV ya. Itu bentuknya agak bulat ya. Lalu yang kedua ada Bacteriophage. Bentuknya itu ada kepala, tubuh, dan ekor. Lalu yang ketiga ada influenza virus atau biasanya kita disebutnya penyakit flu ya. Itu bentuknya lingkaran tapi ada bulat-bulat kecil di sampingnya. Lalu yang keempat itu adenovirus, yaitu bentuknya segi 6. Lalu yang selanjutnya itu tobacco mosaic virus. Nah, ini virus yang sudah dikristalkan ya, yang ditemukan oleh penemu yang keempat tadi, yaitu Wendel. Bentuknya itu memanjang ya. Lalu yang keenam ada Ebola virus, bentuknya seperti cacing ya. Selanjutnya itu struktur virus. Nah, struktur virus ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kepala, leher, dan ekor. Nah, pada kepala didapatkan kapsid, lalu asam nukleat atau DNA, ataupun RNA. Lalu ada bagian kedua yaitu leher, terdapat kerah dan leher. Bagian yang ketiga itu ekor, ada selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Nah, selanjutnya itu klasifikasi virus. Klasifikasi virus ini dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan tempat hidupnya, berdasarkan molekul penyusun asam nukleat, dan berdasarkan ada tidaknya selubung virus. Nah, berdasarkan tempat hidupnya, virus ini dibagi menjadi 3. Virus bakteri atau bakteriofag, lalu ada virus hewan, dan ada virus tumbuhan. Nah, berdasarkan molekul penyusun asam nukleat, virus dibagi menjadi DNA pita tunggal, DNA pita ganda, RNA iota tunggal, dan RNA pita ganda. Lalu yang ketiga itu ada berdasarkan ada tidaknya selubung virus, yaitu ada 2 virus yang memiliki selubung atau sampul, lalu ada juga virus yang tidak memiliki selubung. Selanjutnya yaitu replikasi virus. Apa sih yang dimaksud perkembangbiakan virus? Replikasi virus itu yaitu perbanyakan diri di dalam sel inang. Dari sel inang ini, virus mendapatkan energi dan bahan untuk sintesis protein. Proses perkembangbiakan virus ada berapa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, proses perkembangbiakan virus ada 2 macam, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Dalam proses daur litik dan daur lisogenik ada berapa tahapan? Coba adik-adik ada yang tahu? Baik, Bapak jelasin ya. Daur litik ini dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama adsorpsi, kedua penetrasi, ketiga sintesis dan replikasi, keempat pematangan atau perakitan, kelima lisis. Lalu yaitu yang kedua daur lisogenik dibagi menjadi 5 tahapan juga ya. Tapi di sini ada perbedaan pada poin ketiga dan keempat, 5. Yaitu yang pertama ada absorpsi dan infeksi, kedua penetrasi, ketiga penggabungan, keempat pembelahan, dan kelima sintesis. Nah, pada absorpsi daur litik ini yaitu menggunakan serabut ekornya. Jadi virion itu menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekor. Pada proses penetrasi, ujung serabut ekor membuat lubang untuk menembus dinding dan membran sel inang. Lalu selanjutnya virus ini menginjeksi materi genetiknya. Yang ketiga yaitu sintesis dan replikasi. Pada tahapan ini, DNA virus menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik.
Lalu yang pematangan atau perakitan asam nukleat dan protein, hasil sintesis dan replikasi dirakit menjadi partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Yang kelima yaitu lisis, virus menghasilkan enzim lisozim, yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang. Nah, pada daur lisogenik ini, absorpsi dan infeksinya yaitu sama, virion ini menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian extracutaneonya. Pada tahapan penetrasi juga sama, virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang. Pada tahapan ketiga, penggabungan. Nah, DNA virus bakteriofag ini bergabung dengan DNA bakteri atau sel inang yang membentuk profag. Lalu tahapan yang keempat, pembelahan. Jika sel inang membelah, setiap anaknya akan mewarisi profag. Tahapan kelima, sintesis, yaitu profag aktif dan keluar dari kromosom bakteri atau kromosom virus sehingga DNA virus ini dalam sel inangnya hancur. Selanjutnya itu gambar tahapan dauritik dan lisogenik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya sama Bapak bagaimana alur tahapannya. Nah, di sini itu yang pertama itu ada tahapan absorpsi. Pada dauritik, tahap absorpsi masuk ke tahap penetrasi, asam nukleat masuk ke dalam sel inang, masuk ke sini ya. Lalu tahap sintesis dan replikasi, di sini penyusunan dan pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Selanjutnya ke tahap perakitan, di mana penggabungan bagian-bagian tubuh virus. Lalu selanjutnya tahap lisis, virus-virus baru ini keluar dari tubuh sel inang yang hancur. Selanjutnya membentuk virus baru yaitu dilengkapi dengan asam nukleat dan kapsid. Pada daur lisogenik ini juga hanya berbeda pada tahap replikasinya ya. Yang pertama yaitu tahap absorpsi, pada kasus ini sama, sel inangnya masuk, lalu ada tahap penggabungan. Nah, di sini ada profag ya, menggabung. Lalu tahap replikasi, profag ini bereplikasi, setiap anaknya akan mewarisi profag. Nah, ini membelah ya, tahap replikasi. Lalu selanjutnya ini tahap ini yaitu membelah jadi dua. Selanjutnya tahap sintesis. Nah, di sini itu penyusunan dan pembentukan bagian-bagian tubuh baru. Lalu tahap perakitan penggabungan. Nah, di sini masih sama prosesnya sampai akhirnya tahap lisis membentuk virus baru. Selanjutnya itu dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kalian ketahui tentang peran virus? Ada yang tahu nggak peranan virus dalam keseharian? Ada yang tahu? Nah, ini contoh peran penguntungannya yang tadi sudah disebutkan oleh adik-adik yang di belakang tadi sebagai pembuatan vaksinasi. Nah, pemberian virus yang telah dilemahkan ini ke dalam tubuh agar tubuh membentuk antibodi virus tersebut. Nah, ini gambar vaksinnya ya. Contohnya vaksin COVID-19. Nah, peran merugikan penyakit tumbuhan. Ada yang tahu nggak peranan virus yang merugikan bagi tumbuhan? Nah, ini yang dari warna hijau. Ini warna hijaunya menyebabkan padi berwarna kuning. Nah, menjadi penyakit tumro yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak pada awal pembelajaran tadi ya. Lalu, nah ini gambar virusnya. Peran merugikan penyakit manusia. Apa tadi? Tadi Bapak sudah menjelaskan di awal. Nah, iya benar, penyakit herpes virus. Herpes virus ini, virusnya itu bulat-bulat kecil dan di tengahnya ada nukleusnya. Nah, ini penyakit yang disebabkan oleh anjing ataupun hewan, gigitan hewan. Gejala ini akan menyebabkan manusia itu gejala rabies.
namanya rhabdovirus. Pencegahan infeksi virus. Adik-adik ada yang tahu nggak cara pencegahan biar kita itu tidak terinfeksi oleh virus? Nah, pencegahan infeksi virus ini yaitu terhadap infeksi virus dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pemberian vaksin dan penerapan pola hidup sehat. Penerapan pola hidup sehat ini yaitu dengan cara olahraga dan makan yang sehat ya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Adik-adik bisa mengerjakan post-test virus ini dan langsung dikumpulkan pada hari ini langsung. Bapak tunggu. Ini post-test virusnya. Nah, ini Bapak kasih linknya. Dikerjakan dalam waktu 15 menit. Dikerjakan dengan jujur dan dikerjakan dengan teliti. Baik, adik-adik, apakah post-testnya sudah dikerjakan semua? Alhamdulillah, kalau misalkan sudah dikerjakan. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tugas membuat poster. Jadi nanti setelah pembelajaran, adik-adik membuat poster seperti tujuan pembelajaran tadi ya. Adik-adik mengkampanyekan virus melalui poster. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, adik-adik nanti merancang poster mengenai bahaya virus, yaitu virus HIV ataupun AIDS atau COVID-19. Lalu didemonstrasikan minggu depan melalui Instagram dengan caption menarik dan menandai Instagram Bapak, yaitu Rizky Samsil. Ini contoh posternya ya adik-adik ya. Ini ayo cegah COVID-19. Lalu ini ada contoh poster HIV dan AIDS. Ini lembar kerja untuk pembuatan posternya. Jadi nanti adik-adik tinggal milih temanya apa. Misal temanya tadi tentang COVID-19, subtemanya tentang cara pencegahannya, misalnya. Lalu diberikan nama, nomor absen, kelas. Nah, judulnya tadi misal membuat poster bahaya HIV atau AIDS dan COVID-19, adik-adik tinggal memilih salah satu. Lalu yang kedua, kompetensi dasar dan indikatornya, melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, disamakan ya. Lalu tujuannya juga disamakan. Lalu yang keempat, alat dan bahannya, adik-adik menggunakan alat bahan apa, petunjuk kerjanya, yaitu buka aplikasi Canva atau sejenisnya ya yang untuk mendesain, lalu mendesain posternya. Setelah itu adik-adik untuk mendesainnya bisa mencari referensinya di internet. Setelah selesai, posting hasilnya ke Instagram dan memberikan caption yang menarik. Nah, mungkin pembelajarannya, materinya sudah selesai ya. Apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Do you have any question, adik-adik? Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan mengenai sejarah penemuan virus, ciri-cirinya, strukturnya, klasifikasinya, dan replikasinya bagaimana ya. Mungkin Bapak sedikit mengulas. Jadi, sejarah penemuan virus ini ditemukan oleh 4 penemu. Yang pertama Adolf Meyer, Dmitri Ivanovsky, ketiga yaitu Martinus Beijering, dan keempat Wendell Meredith Stanley. Dan ciri dan struktur virusnya yaitu virus ini bersifat seluler atau tidak mempunyai sel, dan virus ini berukuran sangat kecil. Virus juga hanya memiliki salah satu macam asam nukleat, RNA ataupun DNA. Virus juga umumnya berupa semacam hablur ataupun berbentuknya kristal ya. Lalu selanjutnya itu struktur virusnya itu bagaimana? Struktur virus itu ada 3, kepala, leher, dan ekor ya, yang tadi sudah dijelaskan. Lalu klasifikasi virusnya itu berdasarkan tempat hidup, yaitu ada
virus bakteri, virus tumbuhan, dan virus hewan. Dan berdasarkan molekul penyusun asam nukleatnya, yaitu ada DNA pita tunggal, DNA pita ganda, RNA pita tunggal, dan RNA pita ganda. Lalu yang ketiga berdasarkan ada tidaknya selubung virus. Nah, di sini virus yang memiliki selubung atau sampul, lalu ada juga virus yang tidak memiliki selubung. Nah, penjelasan selanjutnya itu mengenai replikasi virus, ada daur litik dan daur lisogenik. Lalu dalam peranan virus itu ada dua ya, virus yang menyebabkan keuntungan, peranan virus yang menguntungkan, ataupun peranan virus yang merugikan. Lalu penyakit-penyakit pada yang disebabkan oleh virus, tadi sudah Bapak jelaskan juga, ada herpes, tumorovirus, dan lain sebagainya. Ya mungkin itu aja ya adik-adik, karena adik-adik tadi tidak ada yang bertanya dan Bapak sudah mengulas kembali materi yang telah dijelaskan. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu belajar agar kita mempunyai ilmu yang banyak ya. Mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.